Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah merahmati kita sekalian, menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul syam, syahrun fihi unzilal Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran, dan karenanya ya, semoga Allah merahmati kita, menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi sang pembacanya. Waba'd. Para pemirsa, kalau berbicara tentang pengkodifikasian Al-Quran, tentu kita berbicara tentang sejarah atau sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, dan wahyu ditalkin, dipajankan oleh malaikat Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghafalkan wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepadanya. Pada saat masa Rasul, ya, wahyu disampaikan kepada sahabat. Ada sahabat yang menulis pada pelepah kurma, ada yang menulis pada batu sabak, ada yang menulis pada potongan-potongan kayu dan lain sebagainya. Dan tentunya di zaman Nabi, hampir semua sahabat menghafalkan wahyu, ayat-ayat yang turun kepadanya. Jadi memang dominasi penghafalan Al-Quran di masa Nabi dalam rangka penjagaan Al-Quran itu menjadi hal yang penting, karena Allah pun berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, Rasulullah SAW wafat pada usia ke-63 tahun. Bersama dengan itu, Nabi menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dan terjadilah sebuah tragedi perang besar yang kita kenal dengan Perang Yamamah. Perang Yamamah membuat bukan hanya puluhan, bahkan ratusan kaum muslimin, mukminin, para hufaz, penghafal Al-Quran, gugur dan syahid di medan peperangan. Karena itulah kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bahwa kalau sedemikian banyaknya sahabat yang gugur, bagaimanakah nanti nasib Al-Quran? Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq masih menjadi khalifah, pada saat itu Abu Bakar pun meminta kepada Umar meminta kepada Abu Bakar agar mengkodifikasikan Al-Quran. Dengan tegas Abu Bakar menolak. Kaifa naf'al bima lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar. Tetapi bahwa Umar bin Khattab meyakin bahwa hadza wallahi khair wa la tasal 'anil khabar. Demi Allah ini perkara yang bagus, tidak usah tanya kenapa. Karena melihat bahwa satu, modifikasi Al-Quran itu menjadi penting. Yang kedua, karena banyaknya kaum mukminin, kaum muslimin, para hufaz dan penghafal Al-Quran yang gugur, yang mengakibatkan kemudian dikhawatirkannya Al-Quran akan hilang. Nah, karena itulah kemudian Allah SWT menjadikan hati Abu Bakar As-Siddiq menjadi luluh. Kemudian ia pun juga melakukan sebuah pengkodifikasian sederhana, disusun dalam sebuah mushaf induk dan dibawa oleh Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, sehingga pada saat itulah kemudian replikasi atau buku induk Al-Quran sudah mulai ada, kemudian disebarkan. Nah, penyebaran Al-Quran itu tentu tidak bisa dengan serta-merta, karena saat itu Al-Quran ditulis dengan tanpa titik dan tanpa harokat. Maka karena sahabat Umar bin Khattab hanya memegang kekhalifahan selama 2 tahun,
maka periodisasi pengkodifikasian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Saat itu kemudian dibuatlah tim pengkodifikasi Al-Quran, Lajnah Tadwinul Quran, yang terdiri dari satu, Zaid bin Thabit, salah seorang sekretaris senior Rasulullah SAW, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Az, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Inilah 4 orang yang kemudian menjadi tim mengkodifikasi Al-Quran, dan salah satu metode caranya adalah tidak boleh ada yang mengaku bahwa ini Al-Quran kecuali ada 2 orang saksi yang menyaksikan dan bersumpah bahwa ia mendengar dan menulis ayat ini ketika masih di hadapan Rasulullah SAW. Dan kemudian selesailah proyek itu, dan karena memang beberapa mushaf sudah terlanjur tersebar di negeri lain dengan berbagai lahjah yang berbeda, maka di saat kekhalifahan Utsman bin Affan ini dijadikanlah penyatuan mushaf yang kita kenal dengan mushaf kita sekarang adalah Rasm Utsmani. Jadi Rasm Utsmani adalah rasm, sebuah bentuk tulisan, bentuk cara baca yang satu yang kita dapati seperti yang ada di mushaf para pemirsa sekalian, dan itulah Rasm Utsmani. Sementara ada beberapa yang memiliki corak metode cara baca yang berbeda, tetap dipertahankan tetapi menjadi wacana saja. Salah satunya adalah qiraah sab'ah, 7 bentuk dialek yang masih tetap dipertahankan. Kita kenal kalau kita membaca riwayat Hafiz wadduha wal laili idza saja, tapi nanti ada yang dengan qiraah yang lain wadduhi wal laili idza saji, dan seterusnya. Beberapa hal yang menjadi pembeda ini tidak dianggap masyhur oleh jumhur ulama, tetapi yang dipegangi adalah mushaf Utsmani. Nah, inilah para pemirsa sejarah singkat tentang pengkodifikasian Al-Quran, yang karenanya kita bersyukur kita sudah memiliki mushaf berharokat, komplit, dan tinggal kita baca. Semoga para pemirsa diberikan istiqomah untuk senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.